Kita akan lihat firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kuberikan tema Yesus sanggup memulihkan. Sekali lagi, Yesus sanggup memulihkan. Kita akan lihat ada satu tokoh, satu pribadi, seorang wanita yang sangat terluka sekali, saudara. Kita lihat Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-28 sampai 30. Kita akan lihat dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 4, ayat 28 sampai ayat 30, kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yohanes 4, ayat 28 sampai dengan 30 kita baca. Saudara duduk saja. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, mulai. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini peristiwa tentang seorang perempuan Samaria, yang bagaimana kemudian dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Dari kisah ini, saudaraku, kita akan belajar dari hati seorang wanita yang terluka. Dipandang manusia sebelah mata, dia hanya seorang wanita biasa, bahkan Alkitab tidak mencatat siapa namanya. Hanya disebutkan seorang perempuan Samaria. Dari kata Samaria kita akan lihat bahwa Samaria itu terlalu hina. Dia seorang perempuan Samaria, berbeda dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini dipandang hina menurut orang Yahudi. Mereka tidak saling bergaul. Ini dianggap paling rendah sudah mereka ini. Tetapi kita lihat justru seorang yang tidak dianggap dan seorang yang dianggap hina itu, kemudian Kristus mengubah hidupnya. Di balik semua luka yang dialaminya, kita lihat dia meninggalkan jejak pujian penyembahan yang benar. Di balik hati yang terluka, justru dia melahirkan satu pujian penyembahan yang sangat benar sekali, saudara. Seorang perempuan Samaria yang mengalami penolakan, ditolak oleh masyarakat, hidupnya hancur-hancuran, dan bahkan dia bersuamikan 5 orang suaminya. Dan kita lihat orang ini tidak terpuas-puaskan. Hatinya mengalami terus kekosongan. Hatinya rindu supaya mengalami damai sejahtera. Tapi kita lihat dalam bacaan ini, saudaraku, dia mengalami kekeringan batin. Dia berjumpa dengan Kristus. Dan di situ dia mengalami perjumpaan yang sangat luar biasa. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus bukan pada saat hatinya kuat. Bukan pada saat hatinya benar, hatinya lagi terluka. Dalam kondisi, dalam keadaan yang sangat berdosa. Tapi justru disitulah Kristus menemui dia. Hatinya terluka dan luka itu terbuka, menganga besar. Justru luka yang menganga besar itu mengizinkan kasih Kristus masuk menjamah dia. Biasanya orang terluka semacam ini, mereka tidak akan sembahyang karena berpikir, wah, ibadahku tidak akan diterima. Orang yang seperti ini menganggap bahwa dia tidak usah cari Tuhan karena hidupnya hancur. Hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saudara tahukah, Allah mencarimu bukan pada saat kau benar, justru pada saat kita berdosa. Pada saat saya dan saudara tidak benar, disitulah kasih Allah, kasih karunia itu turun bagi kita. Yang pertama kita akan lihat ada beberapa kebenaran yang akan kusampaikan buat saudara. Hari ini kita akan melihat kebenaran tentang Tuhan sanggup memulihkan. Yang pertama, Tuhan hadir di saat kita terluka, bukan saat kita sempurna. Yang pertama, Allah memulihkan saat kita mengalami luka, bukan pada saat kita dalam keadaan kondisi sempurna, tapi pada saat kita benar-benar hancur. Justru di situ kasih Allah hadir.
Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 4. Firman Allah berkata begini. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Perhatikan di ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara tahu sebenarnya ada jalur lain yang jauh lebih dekat menuju Galilea. Kenapa Yesus melintasi daerah Samaria? Ini jalurnya cukup jauh, saudara. Tidak lazim dan tidak biasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi harus menghindari orang Samaria. Ini bukan jalur biasa bagi orang Yahudi. Yesus bukan salah jalan. Nah, tujuan dia ada. Dia tahu bahwa di Sikar itu ada seorang perempuan yang sedang menunggu dia untuk bagaimana supaya dia terima keselamatan. Ada jalur yang orang Yahudi menghindari jalur ini. Karena ini kan lewat Samaria. Orang Yahudi dan Samaria tidak bergaul. Mereka tidak bergaul. Karena orang Samaria dia dikucilkan. Mereka berbeda pandangan soal agama, tradisi, sosial, dan lain sebagainya. Orang Samaria itu adalah hasil kawin campur antara Israel dengan Asyur. Bangsa Asyur yang pernah menawan mereka. Jadi orang Yahudi asli benci sekali. Orang bilang, kalian kudara so tidak murni. So kawin masuk begitu. So tak cantik. Yang Yahudi asli menganggap mereka ini keturunan yang sudah tidak. Jadi mereka memang dikucilkan. Yahudi nggak mau. Tidak mau bergaul dengan mereka. Sehingga ada perbedaan pandangan soal penyembahan dan lain sebagainya. Orang Yahudi menghindari jalur ini, mereka nggak mau. Ada jalur yang jauh lebih dekat sebetulnya. Kalau Yesus mau ke Galilea, ada jalur yang lebih dekat. Kenapa harus ikut itu? Ini memutar dan ini jauh sekali. Saudara tahu, Yesus punya tujuan yang mulia. Ada seorang wanita yang terluka. Jadi bayangkan. Kita lihat ini luar biasa sekali. Yesus melintasi daerah Samaria. Inilah satu kebenaran. Luka tidak bisa menghalangi kasih Tuhan. Luka tidak bisa menghalangi tangan Allah mencabut seseorang itu. Yesus tahu di pinggir sungai Yakub itu ada seorang perempuan yang sedang menanti dia di sana. Dan dia membutuhkan kasih itu. Seorang wanita yang terluka. Bayangkan digonta-ganti suami. Tidak terpuas-puaskan. Dia ditolak secara sosial. Orang bilang ini perempuan gak beres. Luar biasa, saudaraku. Sehingga harus menimba air diam-diam. Di saat orang tidak ada. Kenapa dia menghindari itu? Dia sangat terluka sekali. Tetapi kita lihat di sini bahwa luka tidak bisa menghindari kasih Yesus. Tidak bisa membatalkan kasih Allah untuk masuk menyatakan kasihnya. Tidak bisa menghindari dan menghalangi. Jadi ini luar biasa. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi. Yang maha mulia. Yesaya 57 ayat 15, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Perhatikan kalimat itu, aku juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah bersemayam di tempat tinggi betul. Sakinah glory, kemuliaan Allah. Dia bertakhta di atas semuanya itu. Di atas pujian-pujian orang benar. Tetapi jangan lupa, dia juga bertakhta dan hadir di setiap hati yang hancur. Dia bukan hanya bertakhta di atas kemuliaannya yang hebat itu. Tetapi dia juga bisa hadir dan bertakhta di setiap hati yang remuk. Hati yang hancur. Adakah saudara hancur hari ini? Hancur hati kakak. Aku hancur hati dan remuk jiwa. Oh, Yesus hadir. Yesus ada dan dia bertakhta di hati.
Tinggal saya dan saudara bagaimana merespon dan membuka hati kita. Jadi Tuhan hadir di hati yang luka, bukan hati yang sempurna. Justru di hati yang terluka itu, Allah akan membenarkannya. Allah akan menyempurnakannya. Ini luar biasa, saudaraku. Allah bukan hanya hadir di hati yang kudus dan benar, tetapi di hati yang terluka juga, Dia hadir di sana. Jadi wanita Samaria ini berjumpa dengan Tuhan. Bukan pada saat dia hatinya baik. Justru hatinya pada saat hatinya terluka. Jadi percayalah, Tuhan tidak menunggumu sempurna, lalu Dia hadir. Enggak. Kau datang, Dia menerimamu apa adanya. Dia Tuhan menerima saya dan saudara apa adanya. Dia tidak menunggu saudara sempurna, lalu Dia merangkulmu. Tetapi Dia menerima kita padanya. Dia seperti bapa yang telah merangkul dan memeluk anak yang terhilang itu. Yang saat dia kembali, anak yang tidak tahu diri itu, yang telah hidup berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang bapa. Saat kembali Allah tidak menghardik dia. Bapa tidak menghardik dia. Itu gambaran bapa kita yang ada di surga. Jadi Dia hadir di setiap hati yang terluka. Wah, kalau bicara tentang hati luka ini luar biasa sedang. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Hanya Tuhan yang bisa membalut setiap luka-luka kita. Itulah perempuan Samaria. Jangan tunggu sembuh. Datang sekarang. Kalau saudara bilang tunggu saya sembuh dulu baru saya ibadah cari Tuhan. Oh, justru pada saat saudara yang masih luka itu datang sama Tuhan. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia terlalu mampu. Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Mazmur 51 ayat 19 firman Allah berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Luar biasa kan? Tuhan tidak menganggap hina setiap hati yang hancur dan remuk jiwa. Allah memandangnya dengan kasih. Kita enggak mengapa. Memangnya kenapa kalau kita menangis dalam hadirat Tuhan? Enggak jadi soal. Memang itu pergumulan dia kok. Kenapa orang mesti terusik? Memang itu pergumulan dia dengan Tuhan. Enggak jadi soal. Dan Allah pasti akan hadir. Allah pasti akan menolong orang yang seperti itu. Karena orang semacam ini biasanya lebih cepat dia akan hatinya terbuka untuk Tuhan. Jadi yang pertama Allah hadir di saat hati yang luka, bukan hati yang sempurna. Yang kedua, penyembahan sejati adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan itu bukan rutinitas. Penyembahan sejati itu adalah perjumpaan dengan Allah. Itu hubungan inti dengan Tuhan. Itu bukan hanya sekedar kebiasaan tata cara ibadah. Bukan kebiasaan gereja, rutinitas ibadah. Rutinitas dan itu rutinitas liturgi gereja. Tetapi itu adalah satu perjumpaan dengan Allah. Yohanes 4 ayat 6-7 berkata begini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Dia menimba air. Kira-kira Alkitab dengan jelas mengatakan kira-kira di siang bolong pukul 12. Kenapa dia timba air di siang hari? Orang lagi istirahat. Sudah nggak ada orang. Dia diam-diam ke sana, malu tuh. Kasihan sekali kalau lihat perempuan-perempuan seperti luka. Mau membaur dengan orang saja kayak tidak mau, kan? Menutup diri. Setiap hari pintunya tak kunci. Orang seperti ini bisa dipulihkan kalau dia jumpa Tuhan. Saudara temukan kawan-kawanmu yang seperti itu, kau bawa dia ke gereja. Percaya dia akan sembuh. Hanya hadirat Allah yang bisa memulihkan orang seperti itu. Mau timba air saja malu. Datang di saat orang tidak ada. Sunyi dan sepi.
betapa malu dan betapa terluka orang seperti ini. Orang berkata, suami. Sudah tahu tuh kalau orang. Apalagi kalau dalam perkumpulan terus dia datang. Orang sudah bisa. Malu sekali. Kita lihat perempuan ini. Menimba airnya siang hari. Pertanda tidak ada orang dan tidak ada aktivitas pada jam seperti itu. Yesus menjumpai dia. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Tolong beri aku minum. Itu sapaan pertama pembuka bagi Yesus kepada perempuan Samaria. Dia sapa, hei, tolong beri aku minum. Yesus menyapa dia dengan satu permintaan itu. Aktivitas mengambil air ini sudah dilakukan perempuan ini dari hari lepas kepada hari. Setiap hari. Dia nimba air. Untuk apa? Kebutuhan. Air untuk kebutuhan jasmani. Kebutuhan roh dia hilang. Jasmani boleh oke. Nimba air setiap hari. Tetapi hatinya sebetulnya haus. Batinnya haus. Air jasmani tidak bisa memuaskan batin. Air jasmani tidak bisa mendatangkan damai sejahtera dan memuaskan hati seseorang. Hanya air dari sorga. Hanya air dari sumber yang bernama Yesus Kristus. Yang mampu untuk memberikan dia kesegaran. Ini aktivitas, saudara, untuk memenuhi kebutuhan. Dia tidak pernah mengalami kepuasan. Setiap hari ini baik, tidak puas-puas. Di dalam dirinya ada masalah. Tetapi begitu dia jumpa dengan Yesus, bukan hanya kehidupannya yang dimerdekakan, tetapi jiwanya juga dia telah menemukan sukacita itu. Inilah penyembahan yang sejati, saudaraku. Ia menerima air, sumber air kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Aktivitas setiap hari, tetapi enggak puas-puas. Saya dan saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, perempuan ini nimba air setiap hari yang dia lakukan ke sumur Yakub untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi hati tidak terpuaskan. Saya dan saudara harus hati-hati. Karena ada orang sibuk dengan Tuhan, tetapi lupa bersama dengan Tuhan. Aktivitas, rajin, diam, tapi tidak mengalami kepuasan. Kita harus hati-hati dengan ini. Ada orang sibuk dengan Tuhan, tetapi orang itu tidak bersama, dia lupa bersama dengan Tuhan. Sibuk aktivitas pelayanan, tapi lupa bersama dengan Tuhan. Sibuk dengan Tuhan, melayani, tetapi nggak ada waktu dengan Tuhan. Setiap hari dia ke gereja lihat pendeta, tetapi dia nggak lihat Tuhan. Setiap hari dia aktivitas pelayanan, tetapi dia nggak rasakan. Dia nggak jumpa Tuhan secara pribadi. Mereka menjadikan gereja itu sebagai sebuah tempat pertunjukan, sebagai sebuah tempat kegiatan, sebuah tempat aktivitas, tetapi mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Jadi aktivitas rajin, perempuan, tapi tidak mengalami kepuasan. Hati-hati, saudaraku. Ada orang sibuk dengan Tuhan, sibuk untuk Tuhan, tapi tidak bersama Tuhan. Orang sibuk dengan Tuhan, belum tentu dia bersama Tuhan. Hanya aktivitasnya saja kelihatan dia sibuk. Tapi itu sudah menjadi rutinitas. Sudah menjadi kebiasaan. Dia tidak mengalami Tuhan. Sibuk dengan Tuhan bagus, tetapi jauh lebih bagus kau bersama Tuhan. Kita harus bersama Tuhan. Tinggal dalam hadiratnya. Kita menikmati kasih. Aktivitas pelayanan jalan. Amin. Puji Tuhan untuk itu. Tapi kita harus mengalami Tuhan. Aktif pelayanan. Puji Tuhan. Tapi kita harus menikmati hadirat Tuhan. Kita harus menerima Tuhan secara pribadi. Yeremia pasal 29. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat ke-13. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Allah hadir, cari dia, maka kita akan menemukannya. Kita cari wajahnya, kita menikmati kuasa kasihnya. Dia hadir kok. Dia terlalu mudah untuk ditemui. Gak susah-susah amat kita cari Tuhan, gampang aja. Firman Allah berkata, kunci pintumu, masuk kamar dan kau berdoa. Dia hadir. Dia ada bagi saya dan saudara. Jadi penyembahan sejati adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar kebiasaan. Mari kita cari Tuhan. Jadi jangan sibuk pelayanan, tetapi kita tidak rasakan, tidak menemukan Tuhan. Aktif pelayanan, tetapi Tuhan tidak kita nikmati, tidak kita rasakan. Perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Karena itu gerejanya mengedepankan perjumpaan dengan Tuhan. Kita rindu menghadirkan lawatan Allah di setiap ibadah-ibadah. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Itu menjadi kerinduan kita, kerinduan semua gereja. Lawatan Allah bagi saya dan saudara. Jadi cari Tuhan begitu rupa. Yang berikut, wanita ini mengajarkan kita tentang sebuah penyembahan. Penyembahan dimulai dari hati, bukan lokasi. Yang berikut, penyembahan sejati itu dimulai dari hati, bukan patokannya pada lokasi. Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 sampai 23. Yohanes 4 ayat 20 sampai 23, firman Allah berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Puji Tuhan. Penyembahan sejati lahir dari hati, bukan terpaku pada kondisi, pada situasi, dan pada lokasi. Perempuan Samaria ini bicara lokasi. Dia bilang orang Samaria ini menyembah di atas gunung, di Gerizim sana. Kalian orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Lokasi. Mana yang benar? Di Gerizim kah atau di Yerusalem? Dia bertanya soal lokasi. Tapi Kristus membuka pemahaman tentang penyembahan. Bahwa penyembahan sejati itu dari sini. Dari hati. Bukan lokasi. Ini bicara tentang hati kita. Semua orang bisa menyembah di semua tempat. Di mana saja. Saudara bisa menyembah. Saudara bisa memuji Tuhan. Di motor bisa, di mobil bisa. Di rumah bisa. Haleluya. Bahkan saat kau mandi keramas-keramas kau punya rambut, kau juga bisa memuji Tuhan. Yesus tidak bicara lokasi di sini. Perempuan ini bertanya soal lokasi. Di atas gunung Gerizim kah atau di Yerusalem? Tetapi penyembahan sejati itu lahir di sini. Di hati kita. Ini hati kita harus kita jaga. Penyembahan di sini. Penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar itu bukan di mana kita menyembah, tetapi bagaimana cara kita menyembah. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini kata firman. Penyembahan sejati lahir itu bukan di mana kita menyembah, tetapi bagaimana cara kita menyembah. Penyembahan yang benar itu lahir dari dalam menyembah roh, di dalam roh dan kebenaran. Itu kita bisa rasakan. Lokasi tidak jadi soal. Lokasi lagi bukan penentu terutama soal penyembahan. Anda bisa menyembah di gereja, amin, puji Tuhan. Tapi di rumah, saya lihat banyak orang justru di rumah, dia rasakan hadirat Tuhan. Lokasi tidak jadi soal. Anda di rumah pribadi, jangan kau pikir, nanti di gereja saya bisa rasakan hadirat. Enggak, di rumah pribadi, di rumah muslim.
Allah hadir di mana-mana. Jadi penyembahan sejati, dia lahir dari hati. Penyembahan yang benar itu bukan bicara soal di mana kita menyembah, tetapi bagaimana cara kita menyembah. Sikap hati kita yang dicari Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari saya mengajak saudara. Allah tidak tertarik dengan lokasi dan posisi. Dia lebih tertarik pada hati. Dia lebih tertarik pada hati saya dan saudara. Yang terakhir kita lihat penyembahan sejati yang diajarkan perempuan Yesus kepada perempuan ini adalah mengalir dari hati saudara. Bukan karena harus, bukan karena paksaan. Penyembahan sejati lahir dari hati yang paling tulus, dari hati yang paling haus akan Tuhan, bukan karena keharusan. Aku menyembah karena memang harus. Itu perintah daripada worship leader. Itu ajakan daripada warga. Aku menyembah Tuhan karena memang aku haus akan Tuhan. Orang kalau haus akan Tuhan, biar nggak diperintah, dia akan menyembah Tuhan. Dia tidak usah didorong-dorong. Dia akan menyembah Tuhan dengan sendirinya. Yohanes 4 ayatnya yang ke-15. Firman Allah berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini meminta air untuk memenuhi dahaga. Ini air jasmani. Itu satu keharusan. Karena memang manusia harus minum. Tetapi yang Yesus berikan padanya adalah air rohani. Memuaskan hidupnya. Memuaskan batinnya yang terluka itu. Sehingga dia temukan damai sejahtera. Dia temukan sukacita yang luar biasa. Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 3 ayat terakhir. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3, 2, 3 mulai. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat dia? Kerinduan sang Daud. Jiwaku haus. Mari datang ibadah dengan prinsip hati yang haus. Bukan karena itu rutinitas. Bukan karena itu sebuah keharusan. Enggak. Karena memang rasa haus akan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Saya dan saudara harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan sejati lahir bukan soal lokasi, bukan soal di mana kita menyembah, di mana ya Tom mau menyembah Tuhan. Ya di sini juga jadi. Asal hati dia terbuka, pasti penuh. Biar lagi kau menyembah Tuhan di ruangan full AC, tapi kalau hati, sikap hati tidak beres. Wah, gedung semegah ini baru Tuhan tidak hadir. Ini semua dari sini. Penyembahan sejati lahir dari sini. Biar kau di kamar pribadi, di gereja kita yang sederhana ini. Tapi kalau hati ada untuk Tuhan, Tuhan pasti akan menjamah kita. Bukan soal lokasi. Kau bilang, Allah, saya mau itu yang full AC, yang udaranya, ruangannya sejuk-sejuk, agak dingin-dingin. Nah, itu yang saya mau begitu. Yang musiknya full band. Tapi kalau hati juga tidak beres, tetaplah tidak hadir. Saudara percaya ada Tuhan di tempat ini, amin? Jadi penyembahan sejati bukan soal di mana kita menyembah, di mana saja kita bisa, tetapi cara bagaimana saya dan saudara menyembah Tuhan. Bukan sebuah keharusan, tetapi karena kita haus akan Tuhan. Miliki rasa haus akan Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Allah hadir bertakhta di setiap hati yang luka. Di hati yang tersakiti. Kau sakit hati hari ini. Kau terlukakah?
Izinkan Roh Kudus masuk. Buka hati. Luka di hatimu yang menganga besar itu jalan masuk bagi karya Roh Kudus. Dia akan masuk menjamah. Memang luka itu dia harus terbuka. Karena supaya kasih Kristus masuk. Perempuan ini, luka di hatinya cukup besar. Secara sosial ditolak. Semua orang menjauhi dia. Malu luar biasa. Pikul rasa malu. Timba air saja diam-diam. Karena kau lihat ada seorang istri ke sana mencuci saja di sumur dia. Lihat dulu kiri kanan tidak ada orang. Tetapi dia temukan sukacita. Jadi berani begitu dia jumpa Yesus, dah malu-malu lah. Bayangkan dia kembali ke Samaria, ke kota yang bayangkan langsung tunjuk diri. Tadinya dia sembunyi. Di ayat terakhir nanti saudara baca dari Yohanes pasal 4. Di ayat terakhir langsung dia ke sana kembali ke kotanya, daerahnya. Aku telah temukan Kristus itu. Aku telah temukan Kristus. Tadinya sembunyi. Jumpa Tuhan jadi berani. Kenapa? Kasih Tuhan telah menjamah. Saudara, ibadah tidak lagi tunduk pada rasa malu. Angkat wajah menyembah Tuhan. Kristus telah pulihkan hidup kita. Kita bukan orang yang tertawan terikat lagi karena dosa. Kita orang merdeka. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Jadi tetap maju. Tetap setia. Bersama dengan Tuhan, saya percaya kita akan melewati masa-masa yang sukar. Haleluya.